Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan agar kita bisa mengikuti kegiatan pembelajaran daring hari ini dengan baik. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kita bisa menyerap materi hari ini dengan baik. Berdoa mulai. Ya, selesai. Hari ini saya akan melanjutkan materi dari pertemuan sebelumnya, yaitu tentang kalor dan perubahannya. Kalau pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar tentang rumus kalor. Nah, hari ini ada rumus tambahannya, ya. Nah, yang pertama, saya akan sedikit menambahkan untuk kalor dan perubahan suhu benda. Kemarin sudah saya singgung sedikit perubahan wujud yang disebabkan oleh kalor. Kan ada ini ya. Ini ada melebur, membeku, menguap, mengembun, menyublim, mengkristal. Nah, kemudian perubahan zat yang melepaskan kalor apa aja sih? Nah, di sini ada ya, yang pertama ada membeku, mengembun, dan mengkristal. Satu lagi perubahan zat yang memerlukan kalor. Ada mencair, menguap, dan menyublim. Selanjutnya adalah kalor laten. Nah, kalor laten adalah kalor yang dilepaskan atau diserap pada saat perubahan wujud zat. Kalor laten ada dua jenis. Yang pertama ada kalor lebur dan kalor uap. Sekarang kita bahas satu-satu dulu dari kalor lebur. Nah, kalor lebur rumusnya ini. Q sama dengan M dikali L besar. Nah, ini segitiga rumusnya. Kemudian ada kalor uap. Kalor uap Q sama dengan M dikali U. Ya, U ini artinya uap, kalau L ini artinya lebur. Nah, ini ada keterangan dari rumusnya. Q adalah kalor, ya, kalor. M adalah massa, satuannya kilogram. Nih, M adalah massa. L berarti ini ya. L ini adalah kalor lebur, sedangkan U adalah kalor uap. L adalah kalor lebur dan U adalah kalor uap. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mau memakai rumus yang lain? Misalkan di sini kan kalor lebur rumusnya Q sama dengan M kali L. Kalau misalkan yang diketahui Q-nya dan L, berarti kita mencari M, mencari massa. Rumusnya gimana? Nah, kemarin kan udah Ibu kasih tahu, berarti dari segitiga ini yang ditanya itu kita coret. Nah, berarti M-nya kita coret. Kalau tanya massa, berarti M sama dengan apa jadinya? Ya, Q per L. Nah, kalau yang ditanya L berarti L-nya yang kita coret. Nih, ya kan? Berarti L sama dengan apa? Q per M. Seperti itu. Nah, begitu juga dengan kalor uap. Berarti kalau kalor uap yang ditanya
U. Berarti U-nya kita coret. Berarti U sama dengan apa? Q per M. Kalau yang ditanya M, berarti kita coret M-nya. Nah, berarti M sama dengan Q per U. Seperti itu. Bisa ya, sama kayak kemarin kok ini. Oke, selanjutnya kita ke contoh soal. Contoh soal yang pertama. Nah, banyaknya kalor yang harus diserap untuk mengubah wujud 1 gram emas dari padat menjadi cair adalah jika diketahui kalor lebur emas 6.400 Joule per kilogram. Nah, gimana nih caranya? Ya, seperti biasa kita tulis diketahuinya terlebih dahulu. Nah, yang diketahui adalah nih, wujud 1 gram. 1 gram ini berarti adalah apa? Massa, ya. 1 gram ini adalah massa. Nih, karena dia satuannya masih gram, berarti kita rubah dulu ke kilogram. Berarti 1 dibagi 1000. Berapa? 1 dibagi 1000 berarti hasilnya adalah ini ya, 0,001. Kemudian jika kalor lebur emas 6.400, kalor lebur berarti L ya, lebur L-nya adalah 6.400. Berarti yang ditanya adalah banyaknya kalor yang harus diserap. Berarti yang ditanya adalah Q, kalor. Berarti rumusnya Q sama dengan M dikali L. Karena ini yang diketahui kalor lebur, berarti kamu harus pakai rumus yang kalor lebur. Ya, kalau misalkan nanti diketahuinya kalor uap, berarti pakai yang rumus kalor uap. Karena ini diketahuinya kalor lebur, berarti pakainya yang ini, Q sama dengan M dikali L. Udah, tinggal dimasukin aja. M-nya adalah 0,01, L-nya 6.400. Berarti tinggal dikali 0,001 dikali 6.400 sama dengan ya Q sama dengan 64,5 Joule. Seperti itu. Next, soal yang kedua. Soal yang kedua, kalor yang dilepaskan untuk mencairkan 1 gram gas nitrogen adalah kalor uap nitrogen 200.000 Joule per kilogram. Nah, sama ya. Tulis diketahuinya. Di sini yang diketahuinya ada 1 gram, berarti ini adalah massa. Jangan lupa dirubah dulu ke kilogram. Sama kayak tadi, berarti 1 dibagi 1000. Ya, hasilnya berarti ini. Kemudian kalor uap. Nih, kalor uap berarti ini adalah U. Ya, U besar. U-nya adalah 200.000 Joule per kilogram. Setelah itu yang ditanyakan adalah Q, kalor. Nah, berarti karena yang diketahui kalor uap, langsung aja pakai Q sama dengan M dikali U. Tinggal kamu masukkan M-nya 0,001 dikali U-nya adalah 200.000. Berarti Q sama dengan 200 Joule. Seperti itu. Gampang kan? Gampang dong. Selanjutnya kita ke contoh soal yang ketiga. Nah, contoh soal yang ketiga adalah
banyaknya kalor yang harus dilepaskan adalah 41.300 untuk mengubah wujudnya dari cair ke padat. Maka berapakah massa raksa jika kalor lebur raksa 11.800 Joule per kilogram? Nah, seperti biasa kita tulis diketahuinya. Ini yang udah Ibu tebelin adalah yang ditanya dan yang diketahui. Yang diketahui adalah banyaknya kalor yang harus dilepaskan adalah 41.300. Nah, berarti ini adalah kalor ya. Nih, karena satuannya juga lihat nih, satuannya J, Joule. Berarti ini adalah Ki. Ki-nya adalah 41.300. Kalau kalian bingung ini angka tuh masuk ke besaran mana, lihat dari satuannya. Karena ini satuannya Joule, berarti besarannya adalah kalor. Kalau bingung ya. Cuma kalau baca gini sih sebenarnya harusnya udah paham. Nah, berarti di sini Ki-nya adalah 41.300. Nih, Ki-nya. Kemudian berapakah massa raksa? Nah, berarti M-nya belum ada nih. Kan yang ditanya berapakah massa raksa. Berarti yang ditanya adalah M. Kalor lebur raksa 11.800. Berarti kalor lebur. Berarti ini adalah L. L-nya adalah 11.800. Kemudian yang ditanya adalah M. Jelas ya, berapakah massa raksa. Nah, berarti yang ditanya M. Nah, kemudian kita jawab M sama dengan Ki per L dari yang segitiga yang sebelumnya yang udah Ibu ajarin. M sama dengan Ki per L. Kan bentuk segitiganya gini kan. Nah, ini Ibu jadi ngulang lagi deh. Kan Ki sama dengan M dikali L, gini kan. Nah, karena yang ditanyakan M, nih yang ditanya M, berarti M-nya kita coret, tinggal Ki per L. Nah, berarti rumusnya sama nih, M sama dengan Ki per L. Setelah itu kalian masukkan Ki-nya. Ki-nya 41.300, L-nya 11.800. Kemudian kalian bagi, didapatkan M sama dengan 3,5 kilogram. Bagaimana? Mudah bukan? Mudah dong. Pasti bisa. Selanjutnya kita masuk ke perpindahan kalor. Jenis-jenis perpindahan kalor. Nah, di sini perpindahan kalor ada 3 cara. Yaitu apa? Ini di SD Ibu rasa sudah pernah dan semoga kalian masih ingat ya. Apa yang pertama ada ya konduksi, ada konveksi, dan ada radiasi. Sekarang kita masuk ke perpindahan kalor secara konduksi. Konduksi adalah perpindahan kalor melalui suatu zat tanpa disertai perpindahan partikel zat tersebut. Contohnya, ya, yang pertama ada memanaskan logam, knalpot motor menjadi panas saat mesin dihidupkan, tutup panci menjadi panas saat dipakai untuk menutup rebusan air. Yang terakhir, mentega yang dipanaskan di wajan menjadi meleleh. Nah, ini salah satu contohnya. Ini adalah ketika memanaskan logam. Kalau memanaskan logam di ujung sini, pasti nanti lama-lama panasnya akan terasa sampai ke tangan. Nah, penghantar kalor yang baik disebut konduktor. Contohnya ini besi, baja, tembaga, seng, dan aluminium.
Sedangkan penghantar kalor yang buruk disebut dengan isolator. Contohnya adalah kayu, kaca, wol, kertas, dan plastik. Selanjutnya, perpindahan kalor secara konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor melalui suatu zat disertai perpindahan partikel zat tersebut. Biasanya konveksi terjadi pada zat cair atau gas, ya. Contohnya, terjadinya angin darat dan angin laut. Gerakan naik dan turun air ketika dipanaskan. Kamu suka ngeliat kan kalau misalkan lagi masak air, itu kan gelembung-gelembung airnya itu dia naik dan turun. Kemudian yang ketiga, gerakan balon udara. Yang keempat ada asap cerobong pabrik yang membumbung tinggi. Maksudnya asap cerobong pabriknya itu yang terbangnya tinggi gitu. Nah, ini ada contoh gambar dari gerakan balon udara. Selanjutnya, yang ketiga adalah perpindahan kalor secara radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa zat perantara. Contohnya, yang pertama, panas matahari sampai ke bumi walau melalui ruang hampa. Yang kedua, tubuh terasa hangat ketika berada di sumber api. Kalau di depan kompor aja udah panas, sama aja berarti dia ketika kamu masak di dapur di depan kompor pasti akan merasa panas kan badannya. Kemudian yang ketiga, menetaskan telur unggas dengan lampu. Selanjutnya, pakaian menjadi kering ketika dijemur di bawah terik matahari. Nah, ini adalah gambar kira-kira panas matahari bisa sampai ke bumi gitu. Nah, ini adalah pemanfaatan bahan kalor di kehidupan sehari-hari. Contohnya ini ada panci ya. Panci ini dia menggunakan, untuk pegangannya dia menggunakan bahan konduktor. Terus ininya tutup, dan untuk menampung airnya dia menggunakan bahan isolator. Nah, kenapa menggunakan bahan kedua ini? Karena ketika sedang memasak dibutuhkan bahan isolator yang bisa memanaskan bahan yang akan dipanaskan, misalkan air. Nah, berarti kan tempatnya harus yang dari bahan isolator biar airnya mendidih, biar airnya panas. Nah, ini pegangannya sama tutup panci dari bahan konduktor. Kalau tidak dari bahan konduktor, nanti kita akan sulit untuk memegangnya. Kalau dari bahan konduktor kan dia tidak menghantarkan panas, jadi bisa dipegang. Selain itu juga ada termos. Termos juga kita kalau pegang bagian luarnya kan tidak panas, padahal di dalamnya itu isinya air panas. Jadi saat kita megang ya biasa aja gitu, tidak kepanasan atau tidak kedinginan kalau misalkan diisi air dingin. Kemudian juga ada setrika. Setrika juga ibu yakin kalian pernah setrika. Kalau setrika kan juga yang buat nih, yang hitam ini buat di bajunya, pasti panas dong, gak mungkin kamu megang langsung ininya, pasti tangan kita akan rasanya kebakar. Makanya dibuat pegangan pengamannya itu dari bahan yang konduktor, seperti itu. Sampai sini pembahasan kalor. Karena kita masih ada satu bab lagi, jadi ibu harus bisa menyelesaikan semua bab. Karena sudah selesai, kemungkinan 2 pertemuan lagi kali ya. 2 pertemuan lagi kita akan ulangan. Ya, tetap jaga kesehatan,
dengan menggunakan masker kalau keluar rumah dan mencuci tangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.